If quick, I survive. If not quick, I am lost. This is death. Di tengah konflik Ukraina-Rusia, intelijen militer Inggris mengatakan 1.000 tentara bayaran dari perusahaan militer swasta Rusia Wagner Group sedang dikerahkan ke Ukraina Timur. Kelompok ini aktif selama 8 tahun terakhir di Ukraina, Suriah, dan negara-negara Afrika dan sudah berulang kali dituduh melakukan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Investigasi BBC terhadap Wagner Group mengungkapkan dugaan keterlibatan seorang mantan perwira militer Rusia berusia 51 tahun, Dmitry Utkin. Dia dianggap sebagai pendiri Wagner dan sebelumnya menamakan grup itu dengan nama panggilnya sendiri. Dia adalah seorang veteran perang Chechnya, mantan perwira pasukan khusus dan Letnan Kolonel GRU, Badan Intelijen Militer Rusia. Wagner Group pertama kali beraksi saat pencaplokan Crimea oleh Rusia pada tahun 2014, kata Tracy German, Profesor Studi Konflik dan Keamanan di King's College London. Tentara bayaran dianggap sebagai pria hijau kecil yang menduduki wilayah itu, katanya. Sekitar 1.000 tentara bayarannya kemudian mendukung milisi pro-Rusia yang berjuang untuk menguasai wilayah Luhansk dan Donetsk. Wagner biasanya merekrut veteran tentara yang butuh uang bayar utang, kata Ramil Ramani, pengamat di Royal Unit Service Institute. Mereka datang dari daerah pedesaan karena di sana bagi mereka peluang untuk menghasilkan uang sangat sedikit. Mengerahkan tentara bayaran bertentangan dengan konstitusi Rusia, kata Jerman. Namun Wagner memberi pemerintah kekuatan yang tidak dapat disangkal. Wagner bisa terlibat di luar negeri dan Kremlin bisa berkilah, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Siapa yang mendanai Wagner Group? Beberapa orang menduga Badan Intelijen Militer Rusia GRU diam-diam mendanai dan mengawasi grup Wagner. Sumber-sumber tentara bayaran mengatakan kepada BBC bahwa perusahaan merupakan pusat pelatihan yang berada di Molkino, Rusia Selatan, dekat dengan basis militer Rusia. Pemerintah Rusia berkali-kali membantah Wagner memiliki hubungan dengan pihaknya. Penyelidikan BBC mengidentifikasi hubungan Utkin dengan Wagner Group yang menghubungkan Yevgeny Prigozhin, seorang oligarki yang dikenal sebagai kokinya Putin. Disebut demikian karena ia merupakan pemilik restoran yang kemudian jadi penyedia catering untuk Kremlin. Banyak perusahaan Prigozhin saat ini berada di bawah sanksi Amerika Serikat karena pengaruh politik dan ekonominya yang jahat di seluruh dunia. Dia selalu membantah adanya hubungannya dengan Wagner Group, di mana Wagner Group beroperasi pada 2015. Wagner Group beroperasi di Suriah, bertempur bersama pasukan pro pemerintah dan juga menjaga ladang minyak. Kelompok tersebut aktif di Libya sejak 2016, mendukung pasukan yang setia pada Jenderal Khalifa Haftar. Dikenal hingga 1.000 tentara bayaran, Wagner mengambil bagian dalam kemajuan Haftar pada pemerintahan resmi di Tripoli pada tahun 2019. Pada 2017, Wagner Group diundang ke Republik Afrika Tengah untuk menjaga tambang berlian. Mereka juga dilaporkan bekerja di Sudan menjaga tambang emas. Pada 2020, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan Wagner bertindak sebagai kedok di negara-negara itu untuk perusahaan pertambangan milik Prigozhin seperti M Invest dan Lobaye Invest. Perusahaan-perusahaan itu pun dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat. Baru-baru ini, Wagner Group diundang oleh pemerintah Mali di Afrika Barat untuk melindunginya dari serangan kelompok-kelompok militan Islam. Kedatangannya pada 2021 mempengaruhi keputusan Prancis untuk menarik pasukannya keluar dari negara itu. Samuel Ramani mengatakan bahwa Wagner Group memiliki total 5.000 tentara bayaran yang beroperasi di seluruh dunia. Kejahatan apa yang diduga dilakukan Wagner? Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pemerintah Prancis menuduh para tentara bayaran Wagner melakukan pemerkosaan dan perampokan terhadap warga sipil di Republik Afrika Tengah, dan Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi kepada mereka karena hal tersebut. Pada 2020, militer Amerika Serikat menuduh tentara bayaran Wagner menanam ranjau darat dan alat peledak rakitan lainnya di ibu kota Libya, Tripoli dan sekitarnya. Penggunaan ranjau darat dan perangkap lainnya oleh Wagner Group mengorbankan warga sipil yang tidak bersalah, kata Laksamana Muda Heidi Berg, Direktur Intelijen di Komando Afrika Angkatan Darat Amerika Serikat. Apa yang dilakukan Wagner Group dalam perang Ukraina saat ini? Dalam minggu-minggu menjelang invasi Rusia ke Ukraina, diperkirakan tentara bayaran Wagner Group melakukan serangan dengan taktik bendera palsu di Ukraina Timur untuk memberi alasan kepada Moskwa untuk invasi, kata Tracy German. Sekarang beberapa pesan telah bermunculan di media sosial Rusia untuk merekrut tentara bayaran dengan mengundang mereka ikut piknik ke Ukraina.
Namun kelompok antara bayaran ini menggunakan nama lain seperti The Hawks, Candace Rondeaux, Profesor Studi Rusia, Eurasia dan Eropa Timur di Arizona State University mengatakan menandai upaya untuk menghindari nama Wagner karena namanya sudah tercemar. Namun Wagner bukan satu-satunya grup tentara bayaran yang eksis di dunia militer. Terdapat beberapa perusahaan yang memperkerjakan pasukan bayaran yang berasal dari ex atau pensiunan militer dari seluruh dunia. Untuk berbicara lebih dalam mengenai hal itu, mari kita simak Mang Dalang mengisahkannya untuk AMU. Masih ingat dengan skandal Iran Contra? Jika Anda mengikuti perkembangan politik di Amerika Serikat pada tahun 1980, Anda boleh jadi pernah mengikuti skandal besar penjualan senjata ke Iran yang sebagian keuntungannya diberikan untuk mendanai perjuangan gerilyawan kontra di Nicaragua. Berita ini menyedot perhatian publik dan media massa di Amerika Serikat karena telah dilakukan secara terencana oleh Ronald Reagan, satu dari dua kandidat presiden dalam upaya mengalahkan Jimmy Carter. Pangkal dari skandal tersebut adalah insiden penyanderaan 52 warga Amerika Serikat yang telah berlangsung sejak 1 November 1979 di gedung kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran, Iran. Penyanderaan digerakkan oleh pemimpin baru Iran, Ayatullah Ruhollah Khomeini. Presiden Jimmy Carter yang tengah berjuang dalam pemilihan kedua itu sendiri telah memerintahkan sebuah operasi pembebasan. Sayangnya operasi tersebut bersandi Eagle Claw yang dilakukan pada April 1990 gagal total. Operasi terpaksa dibatalkan setelah helikopter yang ditumpangi pasukan Delta Force mengalami kecelakaan di wilayah gurun sebelah timur Iran. Yang memprihatinkan, operasi rahasia ini bahkan memakan korban 8 anggota pasukan. Lain halnya dengan operasi tak resmi yang digerakkan tim sukses Ronald Reagan sejak Juli 1990. Setelah diiming-imingi senjata anti-tank untuk melawan Irak dan bonus sebesar 40 juta dolar Amerika Serikat, pihak Iran akhirnya bersedia melepas para sandera. Reagan pun berhasil mengganjal Carter yang membuat publik Amerika Serikat begitu bersimpati di hari pelantikannya sebagai presiden. Ke-52 sandera itu kembali ke Amerika Serikat dengan selamat, tetapi siapa sangka jika sorak-sorai serta pujian yang bergemuruh di hari pelantikan ternyata menyimpan bola panas. Bola tiba-tiba menggelinding liar, terutama setelah anggota tim sukses Richard Brennan yang juga anggota CIA menyangkal keterlibatan George H. Bush dalam persidangan di bulan Oktober 1980. Ia menyangkal kalau Bush dan William Casey selaku manajer kampanye Reagan diam-diam telah terbang ke Paris bernego soal senjata gelap kepada Perdana Menteri Iran Bani Sadr. Padahal itu adalah sebuah kenyataan. Setelah melalui penyelidikan dan persidangan yang berlarut-larut karena selalu berbenturan dengan tokoh berpengaruh di Washington, pengadilan Amerika Serikat akhirnya mampu membongkar skandal tersebut. Pengadilan ditutup pada masa pemerintahan Bill Clinton, namun karena Partai Republik berhasil mengedepankan nasionalisme, hampir seluruh yang terlibat sebanyak 176 orang mendapat pengampunan dan dibebaskan. Kalaupun ada yang dikorbankan, dia adalah Letkol Oliver North. North kemudian dipenjara karena terbukti bertanggung jawab melakukan penjualan senjata ke Iran dan menyalurkan dana hasil penjualan ke gerilyawan kontra. Kali ini tak mendalami soal skandal Iran Contra, namun skandal terbesar di Amerika Serikat ini perlu dikutip karena memiliki esensi politis yang lumayan menjiwai perkembangan perusahaan tentara bayaran atau private military company yang belakangan kian meraksasa. Esensi politisnya adalah bahwa belajar dari sejumlah kasus pelanggaran hukum seperti terjadi dalam skandal tersebut, pemerintah Amerika Serikat dan sejumlah pemerintah negara maju selanjutnya menganggap konspirasi tingkat tinggi seperti yang dilakukan dalam skandal Iran Contra adalah petualangan politik yang amat berbahaya. Mereka tidak berminat melakukan kembali kecuali dengan pihak ketiga. Ini adalah solusi paling cepat manakala mereka memiliki kepentingan negara lain. Begitupun pihak ketiga ini harus dirancang agar alam pengerahannya tak sampai mencederai wibawa dan kekuasaan yang telah dibangun dengan susah payah. Seperti apa formulanya? Mereka tampaknya seperti telah banyak mencoba. Namun di antara sekian banyak formula perusahaan militer swasta atau private military company atau PMC, tampaknya merupakan formula yang paling tepat.
Perusahaan inilah yang kadang juga dijuluki sebagai perusahaan tentara bayaran karena sebagian besar pekerjanya adalah mantan tentara. Di tangan para PMC itu penguasa dan pengguna jasa bisalah dikatakan terima kasih cukup bilang perlu apa, bayar jumlah uang, lalu semua pekerjaan akan diurus. Pengguna jasa tak perlu lagi repot memikirkan logistik, pengamanan, klaim hukum di wilayah tugas, hingga resiko kecelakaan. Karena semua ini akan ditanggung penuh oleh pengelola PMC di lapangan. Pemanfaatan PMC juga dinilai makin meringankan beban pemerintah karena akan meminimalisasi gelombang kritik, kecaman, serangan dari kepulauan atau tuntutan dari keluarga staf pemerintah atau tentara reguler yang diterjunkan manakala mereka misalnya tewas atau tersandung masalah di tempat tugas. Kalau semua ini berjalan lancar, pemerintah Bush misalnya tak akan lagi dikecam para keluarga dari ribuan tentara yang tewas di Irak, seperti yang kian bergumul belakangan. Hal-hal yang meringankan itu tentu saja tak pernah dilontarkan secara eksplisit. Pasalnya telah menjadi kesepakatan antara pengguna jasa dan pelaksana tugas bahwa seluruh tanggung jawab tugas, risiko, dan biaya bukanlah hal yang perlu diketahui publik. Para PMC yang kini total telah menyerap ratusan ribu personel ini pun tak perlu mempermasalahkan hubungan kerja tersebut, mengingat nilai kontrak jauh lebih menggiurkan dibandingkan seluruh risiko yang harus ditanggung. Sekedar catatan saja, kontrak-kontrak kerja itu sudah mencapai order puluhan bahkan ratusan juta dolar Amerika Serikat. Seperti dipublikasikan terbatas di sejumlah situs internet, kontrak itu biasanya berupa pelatihan militer, penjagaan fasilitas di wilayah rawan konflik, pengiriman peralatan perang, operasi intelijen, dan pengawalan toko penting di sejumlah negara. Pendapatan ini bahkan melampaui yang biasa diraih di industri-industri pada umumnya. Dalam mega proyek pembangunan kembali Irak saja, Halliburton kebagian jatah sampai 8 miliar dolar. Tak heran jika PMC yang sejatinya adalah perusahaan pengeboran minyak ini kini tercatat sebagai salah satu perusahaan terkaya dunia. Para personelnya pun rata-rata adalah orang yang tidak banyak bertingkah karena juga faktor upah yang tertinggi. Seorang mantan marinir Amerika Serikat yang bekerja untuk sebuah PMC di Irak misalnya mengaku selalu bersemangat kerja karena bisa mengantongi 100.000 sampai 200.000 per tahun. Baginya ini jauh lebih besar dari yang pernah diterima semasih jadi prajurit reguler. Jadi semua yang terlibat memang merasakan untung. Di Amerika Serikat sendiri, dengan semakin banyaknya proyek pengamanan yang disubkontrakkan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan kepada PMC-PMC itu, seorang jurnalis bernama Murray Harton sampai-sampai menyatakan bahwa pemerintah George W. Bush tak ayal telah memainkan peran. Tentang istilah penyangkalan itu, Nelson merangkumnya dalam tata kata yang cantik, yakni plausible deniability atau penyangkalan yang masuk akal. Skenario inilah yang tak pernah terpikirkan oleh tim sukses Ronald Reagan sehingga tersandung skandal Iran Contra. Tetapi anak sang manajer yang kini menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat itu rupanya adalah sosok yang cepat belajar. Dengan tentara-tentara bayaran yang sudah semakin dalam genggaman itu, ia tak perlu lagi khawatir untuk merambah ke berbagai negara. Suatu hari pada September 2004, serombongan wartawan Perancis gembira mendapat kesempatan berkunjung ke Afghanistan menyertai Menhan Perancis Nyonya Elliot Mary. Negeri di Asia Tengah itu baru saja lepas dari pertikaian dan telah mendapatkan seorang kepala negara lewat pemilu yang dikatakan demokratis. Hari itu Elliot dijadwalkan bertemu dengan Presiden Afghanistan Hamid Karzai. Namun di gerbang Istana Kabul, rombongan kulit tinta itu dicegat sekelompok pria bersenjata. Mereka tak boleh menyertai sang Menhan masuk ke istana. Sebagai wartawan barat, mereka tentu saja tidak terima ditolak mentah-mentah. Padahal seorang kolonel dari pasukan kawanan PBB asal Perancis telah mendampingi mereka. Namun sang kolonel mengaku enggan berurusan dengan para pengawal itu dan lebih baik mengalah. Para wartawan itu pun menyelidik sosok pria-pria bertubuh tegap itu. Mereka bukanlah orang-orang Afghanistan, bukan pula tipikal Asia. Mereka tak berseragam lazimnya pengawal istana. Pasukan berambut cepak yang itu pastilah orang-orang disewa khusus untuk melindungi sang kepala negara. Yang menjadi pertanyaan, tak percayakah Hamid Karzai dengan pasukannya sendiri?
Ia rupanya punya alasan khusus mengapa sampai perlu mendatangkan pengawal dari negeri lain, yakni karena sejak pemerintahan jiwanya kerap dirundung upaya pembunuhan. Ditenggarai, lawan politik telah memerasuk ke dalam lingkaran dalam. Karzai bahkan tak percaya dengan rakyatnya sendiri dan menganggap perlu bodyguard profesional yang biasanya disebut sebagai tentara bayaran. Ketidaksukaan lawanan politik terhadap orang-orang dukungan Amerika Serikat seperti Karzai toh bukan cerita baru di negeri yang masih entah berantah ini. Pada tahun 2001, sebulan sebelum tragedi 11 September, peluru telah menembus dengan mudah ke tubuh Ahmad Shah Massoud, pentolan Aliansi Utara, kolega Karzai yang dikenal pintar, paham pertempuran, dan gesit. Kenyataan tersebut menguatkan dugaan bahwa upaya pembunuhan bisa berlangsung tak kentara, rapi, dan tepat sasaran. Massoud sendiri bukanlah satu-satunya korban. Jauh sebelum itu, pada 1933, Panglima Angkatan Bersenjata Nadir Shah terbunuh usai berebut kekuasaan. Pada 1978, Presiden pertama Muhammad Daud juga terbunuh usai mengkudeta pamannya sendiri, yaitu Raja Zahir Shah. Keduanya adalah orang-orang dukungan Uni Soviet. Belum setahun memimpin, Muhammad Nur Taraki, orang dukungan Amerika Serikat yang menggulingkan Daud, juga tewas terbunuh. Lebih parah, Taraki tewas dibantai bersama keluarganya. Meski terkesan miskin dan gersang, Afghanistan adalah daerah memikat. Negeri ini kabarnya kaya cadangan minyak dan gas serta terkenal sebagai penghasil opium kualitas terbaik di dunia. Ketiga hal itulah yang menjadikan negeri ini diperebutkan para warlord atau penguasa wilayah dan negara-negara besar macam Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat. Itu sebab negeri ini selalu diguncang konflik. Upaya pembunuhan terhadap Karzai yang paling membabi buta terjadi pada musim gugur 2002. Kala itu, meski sudah dikawal pasukan elit Amerika Serikat dan dilindungi di dalam mobil anti peluru, sejumlah gerilyawan dengan berani menghujani Karzai dan para pengawalnya dengan timah panas. Tak mau ambil resiko, Karzai pun mengontak Amerika Serikat agar memberi perlindungan. AS menyanggupinya dan tak kalang-palang tanggung segera menugaskan sejumlah personil pasukan elitnya. Namun karena masalah hukum, tugas itu kemudian dialihkan ke perusahaan militer swasta atau PMC atau Private Military Company asal AS, yaitu DINCORP. Bagi siapapun yang ditunjuk, penugasan ini ternyata berkah bagi profesional. Pekerjaan ini bak mesin uang, sementara bagi mantan tentara yang doyan perang, pekerjaan ini bak pelepas dahaga. Orang boleh bilang mereka seperti diumpankan ke mulut singa, tetapi mereka tak peduli. Sebagai mesin uang, pekerjaan ini bisa menguncurkan upah sampai ratusan ribu dolar Amerika Serikat per tahun. Penghasilan yang tergolong tinggi bahkan dibanding yang terima bekerja di negara asal. Menurut pengamatan Center for Public Integrity International, Consortium of Investigative Journalists atau ICG, sebuah LSM di Amerika Serikat sejak awal dasawarsa 1990, mengatakan bahwa bisnis jasa pengawalan ini kian menjamur. Mereka telah meraup pendapatan dalam jumlah yang mencengangkan sejak 1994. Misalnya, Pentagon paling tidak telah menandatangani kontrak penugasan ke 12 PMC asal negaranya sendiri senilai 300 miliar dolar. Bisnis besar. Angka yang mengemuka dalam bisnis pengawalan ini memang lumayan besar. Seorang pengamat dalam situs ericmargolis.com mengungkapkan untuk urusan pengamatan Karzai saja, Amerika harus mengeluarkan 1,6 miliar dolar per bulan. Dana sebesar ini untuk ongkos pengerahan 200 bodyguard, 17.000 tentara, dan peminjaman fasilitas NATO. Tapi itu tambahnya belum termasuk ongkos untuk operasi intelijen yang dipercayakan kepada CIA. Tanpa keikutsertaan pasukan asing, Karzai hanya boneka kecil yang mudah sekali dilenyapkan, kata pengamat tersebut. Ia menilai nafsu Amerika Serikat mengawal habis-habisan Karzai tak bisa dilepaskan dari silau bisnis multimiliar dolar obat bius dan kontrol 90% heroin dunia yang dikendalikan di negeri ini. Seiring dengan berkembangnya ragam jasa yang digelar, istilah tentara bayaran sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan.
Kini banyak di antara mereka lebih menyukai istilah private military corporation, private military firm, military service provider, atau privatized military industry ketimbang tentara bayaran yang terkesan vulgar dan tidak manusiawi. Dan karena sifat lingkup kerja yang lumayan strategis, banyak kontrak kemudian muncul lewat koneksitas dengan instansi dan otoritas pemerintah yang erat kaitannya dengan dunia kemiliteran. Apa yang dikerjakan DINCORP di Afghanistan misalnya tak lain adalah suguhan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. DINCORP ditunjuk sebagai perusahaan yang lebih dikenal para pejabat di Washington dan banyak mempekerjakan mantan tentara Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sendiri, DINCORP termasuk PMC tertua dan terbesar. Didirikan beberapa puluh tahun yang lalu, perusahaan ini memiliki 23.000 karyawan dan mempunyai pendapatan rata-rata 2 miliar dolar per tahun. Selain DINCORP, PMC asal Amerika Serikat yang juga dikenal besar dan banyak makan asam garam adalah Blackwater Security Consulting. Jika sepak terjang DINCORP lebih kondang di Afghanistan, Blackwater lebih kesohor di Irak. Personel dari perusahaan inilah yang beberapa tahun yang lalu sempat ngamuk melakukan pertempuran skala penuh di Najaf gara-gara 4 anggotanya dibunuh secara biadab di Fallujah. Mereka menyerang kantung-kantung gerilyawan dengan helikopter mereka sendiri, dengan sistem komando sendiri. Otoritas militer Amerika Serikat tak bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut karena seluruh musibah misi dan operasi PMC selama di wilayah tugas adalah resiko dan tanggung jawab PMC yang bersangkutan. Blackwater yang kini memiliki lahan sebesar 2.400 hektar di North Carolina dekat Fort Bragg didirikan oleh seorang mantan pasukan elit Amerika Serikat. Mereka punya area untuk fasilitas latihan untuk perang kota sendiri yang uniknya kadang dipinjam oleh pasukan reguler ADAS. Sayangnya kebesaran nama kadang mencuat kesombongan. Personel Blackwater inilah yang kerap disembur kritik karena kerap berperilaku tak bersahabat. Saya sendiri bahkan pernah diacungi moncong senapan sambil bergertak dan nyala dari depan saya. Bayangkan apa jadinya kalau saya adalah gerilyawan Fallujah, ujar seorang perwira ADAS yang baru saja pulang dari Baghdad. Selain DINCORP dan Blackwater, PMC yang juga tergolong besar adalah MPRI, Kellogg's Brown and Roots atau KBR, Aegis, Halliburton, dan Defense System Limited. Punya nasib baik seperti DINCORP, KBR mendapat proyek pembangunan kembali Irak. Kontrak yang kabarnya langsung diberikan oleh Presiden George W. Bush ini bernilai 5 miliar dolar. Halliburton yang notabene merupakan induk dari KBR juga turut mandi uang di negara emas hitam itu. Perusahaan yang berbasis di Texas dan pernah dipimpin oleh Dick Cheney atau mantan direktur CIA yang kemudian menjadi wapres Amerika Serikat. Ini bahkan memperoleh lebih dari 10 miliar dolar untuk operasi dukungan logistik militer. Perusahaan dengan 24.000 karyawan ini melayani jasa penyediaan fasilitas jamban, makanan tentara, sampai pengiriman surat. 61 personel telah terbunuh. Mereka tak kapok bekerja di sana. Selain DINCORP, Halliburton, dan KBR, Paman Sam juga memiliki Military Professional Resource Incorporation atau MPRI yang bermarkas tak jauh dari Washington. Perusahaan inilah yang pada 1994 lalu dikontrak pemerintahan Kroasia untuk melatih angkatan bersenjatanya. Begitupun pejabat MPRI menyangkal bahwa mereka ikut terlibat dalam operasi militer mematahkan perlawanan tentara Serbia di wilayah Krajina pada 1965. Ternyata bukan hanya PMC asal Amerika Serikat yang menggaruk uang di Irak. PMC asal Inggris macam Aegis dan Defense System Limited juga turut menikmati. Aegis berhasil menggait 293 juta dolar untuk tugas-tugas pengawalan pejabat Amerika Serikat dan para manajer Amerika Serikat yang bertugas melakukan rekonstruksi fasilitas penjernih air dan kilang minyak atau gas. Aegis dipimpin oleh mantan pasukan elit Inggris Letkol Tim Spicer yang pernah bertempur di Falkland. Spicer pula lah yang pernah memimpin Sunline, PMC kesohor yang pernah melanglang buana hingga ke Afrika dan Papua.
Pada efek Perang Dingin, Irak dan Afghanistan sendiri hanyalah 2 dari sekian banyak negeri santapan PMC. Menurut catatan, jejak mereka juga pernah tercium juga di Angola, Sierra Leone, Nigeria, Zambia, Mozambik, Afrika Selatan, Kolombia, Bosnia, Kroasia, Papua, Taiwan, dan Indonesia. Di republik ini, kisah para personel PMC itu pernah terukir di tanah Papua tatkala ikut membantu operasi pembebasan sandera pada 1996. Berkembang pesatnya bisnis PMC tak ayal dikomentari banyak pengamat kemiliteran sebagai sebuah fenomena karena memasuki dasawarsa 90-an jumlahnya semakin meroket. Dari yang semula hanya belasan tiba-tiba menjadi 90-an dan selepas tahun 2000 keberadaan mereka telah merangkak menjadi lebih dari 100. Kini PMC tersebar mengarap proyek di hampir 110 negara. PMC ternama umumnya berasal dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Israel, dan Afrika Selatan. Dan negara-negara utama tempat mereka kini menimba uang ada di wilayah Afrika, Amerika Selatan, Asia, dan Balkan. Mereka biasanya datang menyertai atau setelah kekuatan militer sebuah negara datang oleh karena suatu keperluan teknis. Apakah itu berkaitan dengan misi penyerbuan atau invasi Amerika Serikat ke Irak? Pelatihan militer, operasi intelijen, pesanan logistik, misi kombatan, pesanan pemerintah setempat, atau gelar jasa security. Kevin A. O'Brien dari Royal United Service Institute dalam makalahnya yang berjudul PMC Myth and Mercenaries: The Debate on Private Military Companies tahun 2000 menggarisbawahi memasuki dasawarsa 90-an, perkembangannya memang semakin signifikan. Perkembangan ini bermunculan seiring dengan semakin banyaknya operasi militer yang melibatkan kekuatan negara-negara berpengaruh. PMC modern sendiri bisa dikatakan berawal dari kemunculan Watch Guard Internasional yang didirikan oleh Kolonel Sir David Stirling, pendiri pasukan elit Inggris pada 1960. Tak lama setelah dibentuk, mereka langsung diorder para sultan dari Teluk Persia untuk melakukan operasi perlawanan terhadap pemberontak. Eksistensi WGI makin meluas setelah mereka membuka pula jasa pelatihan tim kemiliteran. Timur Tengah menjadi ladang subur WGI dan memancing kemunculan PMC lainnya. Stirling juga membentuk Kulinda Security Ltd tahun 1970 yang kemudian beroperasi di Kenya, Zambia, Tanzania, dan Malawi. Pada 1986 bersama Ian Crook, dia juga mendirikan CAS Enterprise yang bergerak dalam operasi anti perburuan satwa liar di Afrika Selatan. Di sana, CAS disewa untuk mendukung program-program World Wide Federation. Dengan kewenangan membawa senjata, meski dibatasi, bisa mengerjakan apa yang bisa dikerjakan tentara dan dekat dengan pusat kekuasaan negara maju. Tak pelak memunculkan gambaran miring bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kemampuan. Bagaimana tidak? Mereka bisa mengerjakan apa saja, mulai dari sekedar menyediakan dukungan logistik hingga melatih tentara. Di Balkan, sejumlah personel bahkan ada yang ketahuan memperdagangkan wanita untuk bisnis prostitusi. Beberapa fakta tersebut tak ayal memunculkan kritik. Kritik ini terutama ditunjukkan ke pihak PBB. Di antaranya dipertanyakan tidakkah PBB terpancing memberlakukan regulasi untuk membatasi kewenangan tersebut, khususnya yang berkenaan dengan hukum dan wilayah kedaulatan serta segi akuntabilitas. Sayangnya sejauh ini di badan dunia tersebut memang tak pernah terdorong membuat peraturan khusus bagi bisnis yang sudah terlanjur berkembang ini. Kalaupun ada, itu hanyalah 2 regulasi yang hanya bisa digunakan untuk membatasi ruang gerak para tentara bayaran atau mercenary. Regulasi yang dimaksud adalah protokol tambahan dari Konvensi Jenewa yang dikeluarkan pada 12 Agustus 1949 yang digunakan berdampingan dengan pasal perlindungan korban dalam konflik bersenjata internasional atau Protokol 1 yang dikeluarkan pada 8 Juni 1977. Kedua perangkat hukum ini selanjutnya bisa disingkat sebagai protokol tambahan GC 1977. Pada 4 Desember 1949, PBB melengkapinya dengan resolusi 44/34 tentang Konvensi Internasional menentang rekrutmen, penggunaan pendanaan, dan pelatihan tentara bayaran.
Resolusi inilah yang selanjutnya dikenal sebagai UN Mercenary Convention. Begitupun banyak negara termasuk Amerika Serikat hingga saat ini belum bersedia meratifikasinya. Alhasil, ketika seorang atau sekelompok tentara bayaran asal Amerika Serikat misalnya tertangkap dan terbukti melakukan misi yang melanggar hukum di sebuah negara, pemerintah Amerika Serikat bisa dengan entengnya menjawab tak ikut bertanggung jawab. Tentara bayaran personel PMC pada akhirnya memang kian memperumit keadaan ketika mereka tersandung masalah hukum di negeri orang. Sebutan untuk profesi ini kini praktis memang bisa bermacam-macam, yang akhirnya memang cenderung bikin bingung banyak pihak. Sedemikian beragamnya sebutan itu sampai-sampai Menlu Inggris Jack Straw menganggap perlu memberi penjelasan agar tidak terjadi salah klaim dan salah penilaian terhadap sejumlah kebijakan luar negeri dari negaranya. Hal ini terutama dikemukakan berkaitan dengan keberadaan pasukan Gurkha yang masih sering disebut sebagai tentara bayaran dan keberadaan Line yang sempat bikin gerah pemerintah Inggris. Dalam laporan Private Military Companies Option for Regulation tahun 2002 yang ditujukan pada House Commons DPR Inggris, ia diantaranya menganggap pentingnya pembedaan perlakuan hukum terhadap sejumlah profesi yang kerap disamakan dengan tentara bayaran. Karena katanya pencampur adukan justru akan mendatangkan masalah yang tidak perlu dan kontraproduktif. Dijelaskan profesi yang berdekatan itu adalah mercenaries atau tentara bayaran, volunteer atau sukarelawan, servicemen, enlist, and foreign armies atau kesatuan militer resmi untuk misi luar negeri, defense industrial companies atau personel dari perusahaan industri pertahanan, dan PMC Gurkha sendiri kemudian dikelompokkan sebagai servicemen, enlist, in foreign armies. Selain oleh karena bau uang, marak perkembangan PMC juga dimungkinkan akibat banyaknya prajurit negara maju yang tiba-tiba harus bebas tugas karena program penciutan kekuatan pasca militer Perang Dingin. Angkatan Darat Amerika Serikat semula memiliki 1,5 juta personil, misalnya setelah Perang Dingin lebih nyaman dengan postur yang hanya separuhnya. Mantan-mantan prajurit inilah yang kemudian dengan senang hati mengisi dan bikin gemuk berbagai PMC di dunia. Meski ditentang banyak orang, keberadaan PMC toh telah membuat senang sejumlah pihak, terutama negara-negara maju yang memang doyan mengintervensi negara lain. Operasi menjadi lebih mudah dan efisien, tak lagi dibayangkan klaim hukum di negara tersebut. Secara umum yang dimaksud tentara bayaran adalah seorang atau sekelompok sebagai tentara yang terjun ke suatu medan tempur atau pada suatu konflik peperangan yang tujuan utamanya adalah keuntungan pribadi. Mereka biasanya tidak bersandar kepada suatu landasan ideologi, nasionalisme, atau pertimbangan politik lainnya. Dibutuhkannya tentara bayaran dalam peperangan selain faktor mendasar yaitu cukup tersedianya tenaga dalam waktu yang singkat adalah faktor kesiapan, keahlian, dan memiliki pengalaman. Mereka juga siap mengorbankan nyawanya di medan tempur. Dalam perjalanan sejarah yang memiliki catatan tertulis dan dapat diikuti alur pertempurannya adalah pertama kalinya tercatat penggunaan tentara bayaran adalah pada masa Mesir kuno, yaitu pada Firaun Ramses II dari Mesir yang menginvasi daerah kerajaan Hittite yang dipimpin Raja Muwattalis. Keduanya bertemu dalam pertempuran Kades atau Syria sekarang. Pada 1294 sebelum Masehi, Chariot atau kereta perang dan pasukan berkuda adalah kasta tertinggi dari ketentaraan pada masa itu, khususnya di Timur Tengah karena faktor manuver dan dapat bergerak lebih cepat. Sedangkan infanteri atau pasukan pejalan kaki dengan unit-unit seperti pemanah, tombak, dan petarung jarak dekat dengan kampak atau pedang berasal dari orang-orang berkasta rendah atau petani yang dibekali pendidikan militer seadanya. Pertempuran Kades sendiri melibatkan sekitar 6.000 kereta perang dari kedua belah pihak. Sedangkan untuk urusan kelas 2 infanterinya, Ramses II menggunakan tentara bayaran dari orang-orang Palestina, sekitar 10.000 serdadu. Pada masa kejayaan kerajaan Assyria yang mempersatukan Mesopotamia atau Irak sekarang, pada 1100 sebelum Masehi hingga 600 sebelum Masehi, Assyria sering menggunakan tentara bayaran dari suku Akkad atau Syria. Suku saat ini termasuk sebagai petarung tangguh satu lawan satu dan sebagai penghantam flank serta perusak kolom rapat lawan. Sejarah pasukan tombak mulai sekitar 700 sebelum Masehi. Negara-negara kota Yunani berjaya dan menyebarkan pengaruh sosial, budaya, dan tata negara
pada militer ke barat. Pengaruh ini disebut Helenistik. Militernya terkenal dengan hoplites atau infanteri berat dan elit. Sebagai pasukan andalan, hoplites dipersenjatai dengan tombak-tombak bermata besi. Sepanjang 3 meter, perisai bulat hoplon berdiameter 1 meter serta pedang sebagai secondary weapon. Setiap serdadu pada beberapa barisan terdepan dilengkapi baju zirah terbuat dari perunggu untuk perlindungan dada dan perut serta tulang kering. Satu kesatuan hoplites berisi antara 300 sampai 400 serdadu. Hoplites bermanuver lambat karena berat, menekankan dan solid dalam kolom rapat mereka yang seperti landak menyeruduk. Saling melindungi yang disebut phalanx. Tombak mereka harus dipegang di tangan kanan, terhunus ke depan pada baris pertama dan heplon di tangan kiri untuk melindungi rekan di sebelahnya. Baris kedua menempatkan tombak di bahu serdadu di depannya dan seterusnya makin tegak lurus. Alhasil susunan tombak mirip landak marah. Lambatnya hoplites dalam bermanuver diimbangi unit peltas atau infanteri ringan dan pengganggu. Unit ini minim armor, namun banyak pula yang telanjang dan lincah untuk melemparkan tombak pendek, panah, dan ketapel. Di saat damai di antara negara kota Yunani menciptakan pengangguran bagi hoplites yang tangguh dan berpengalaman. Dari sinilah para komandan lapangan dari kelas bangsawan mulai berpikir menjual jasa mereka bagi yang membutuhkan. Peperangan antara negara-negara kota Yunani yang dikenal dengan Peloponnesian War atau sebelumnya antara negara-negara kota Yunani melawan Persia antara 490 sebelum Masehi hingga 371 sebelum Masehi ditandai banyaknya pasukan bayaran Yunani yang dipakai pihak yang bermusuhan. Persia di bawah rajanya Xerxes I saat invasi Yunani sebelum pertempuran di celah sempit Thermopylae pada 450 sebelum Masehi diperingatkan oleh komandan pasukan bayaran Yunani Demaratus dari Tebes agar Xerxes tidak menganggap remeh pasukan Sparta. Mesir pada masa itu adalah bagian dari kerajaan Persia. Saat Artaxerxes I sebagai raja pada 404 sebelum Masehi terjadi pemberontakan dan Persia kehilangan kontrol atas Mesir sebagai provinsi. Mesir berhasil direbut kembali dan menjadi provinsi pada 343 sebelum Masehi. Kala Persia dipimpin oleh Artaxerxes III, ia menyewa tentara bayaran dalam jumlah besar dari Yunani di bawah pimpinan Mentor. Dalam politik perebutan kekuasaan, untuk pertama kalinya digunakan pasukan bayaran di luar kerajaan bersangkutan. Peristiwa ini terjadi pada 401 sebelum Masehi di Persia untuk merebut tahta saudara Artaxerxes II. Cyrus menyewa sebuah angkatan bersenjata lengkap dari Yunani yang berkekuatan 13.000 hoplites dengan Xenophon sebagai salah satu pemimpinnya. Mereka dibantu sekitar 20.000 pasukan Persia milik Cyrus. Kalau gabungan pasukan itu memang dalam pertempuran Sunasa, Cyrus sendiri tewas dalam pertempuran tersebut. Dengan kematian Cyrus, maka Greek 10,000 terpaksa jalan sehat sambil menghindar dan bertempur dari kerajaan Persia untuk kembali ke Yunani tanpa dibayar atas jasa yang telah mereka berikan. Mulai 334 sebelum Masehi, Alexander the Great dari Makedonia menginvasi kerajaan Persia, lantas ke India yang memiliki daerah kekuasaan di Asia Kecil, Timur Tengah, dan Mesir. Selama ekspedisi Alexander the Great tersebut melibatkan tentara bayaran Yunani yang bertempur pada dua sisi. Makedonia memiliki pasukan infanteri utama Phalangites serupa dengan hoplites dalam bertempur dan manuver. Perbedaannya pada sarisa atau tombak sepanjang 5 meter. Kedua belah pihak berperang sebelumnya telah sibuk menyewa tentara bayaran Yunani. Alexander juga memiliki pasukan Yunani dari daerah pendudukan mereka, yaitu pasukan berkuda Thesali. Pasukan ini terkenal tangguh dan dipercaya sebagai unit intai dan pelindung flank saat pertempuran. Sedangkan hoplites dalam jumlah kecil disewa dari Athena dan Korinth.
Di samping itu sekitar 7.000 hoplites bergabung dengan Alexander untuk ekspedisi ke timur sebagai sekutu dan bukan sebagai tentara bayaran. Sedangkan Raja Darius III dari Persia menyewa pasukan bayaran Yunani dalam jumlah besar, salah satunya dipimpin oleh Memon di pertempuran Granicus atau Turki sekarang. Karena kekalahan atas beberapa pertempuran sebelumnya di pihak Persia, banyak dari pihak bayaran Yunani mengubah arah dan berganti majikan baru yaitu Alexander dan bala tentaranya. Pada perang Punik pertama akibat ekspansi Romawi Republik ke selatan yaitu Pulau Sisilia di tahun 264 sebelum Masehi, Romawi berbenturan dengan Kartage atau Punisia dan negara-negara kota Yunani. Romawi mengandalkan tentaranya pada kekuatan infanteri yang lebih cepat bermanuver, cepat berubah formasi tempur namun tetap bertarung disiplin dalam kolom rapat. Mulai dari battle group yang terkecil, Contubernium, sampai legio yang terbesar. Unit-unit infanteri petarungnya terdiri dari Veltres, Hastati, Princeps, dan Triari yang dilengkapi Equites sebagai unit kavaleri dalam satu legio. Kekuatan utama Kartage berada pada angkatan lautnya, sedangkan kekuatan daratnya mayoritas tentara bayaran dari Liberia atau Spanyol sekarang dan suku Numidia di Afrika Utara. Tentara bayaran lainnya adalah Slingshooters atau ketapel dari Kepulauan Balearic atau dekat Spanyol. Pekerjaan utama mereka sebagai gembala kambing dan domba, umumnya terkenal andal dalam penggunaan ketapel dan merusak. Ekspedisi di Germania menemui kegagalan karena cara bertempur berbeda diterapkan di Germania Tribes. Pola serangan yang dilakukan Germanik ke koloni Romawi dengan cara bergerilya dan memancing kembali ke daerah mereka di Germania. Suku bangsa yang disebut barbar oleh Romawi itu disadari memiliki potensi sebagai tentara bayaran yang tangguh. Tipe pasukan yang menjadi incaran Romawi mulanya adalah Comitatus atau pasukan berkuda yang andal dalam mengendalikan kudanya sambil terus bertarung dengan war cry yang menjatuhkan moral. Sedangkan Romawi sendiri memiliki kelemahan pada unit kavaleri. Comitatus memiliki status tersendiri di Germanic Tribes dan sumpah setia kepada majikan mereka, yaitu para panglima besar dan panglima perang atau para bangsawan yang menghidupi mereka. Pada masa Kaisar Romawi di bawah Kaisar pertamanya Octavianus Augustus, Kaisar Romawi masih berusaha melebarkan sayapnya di Germania namun belum berhasil. Pada tahun 9 Masehi, Arminius, seorang panglima perang berusia muda dari suku Cherusci yang sebelumnya pimpinan tentara bayaran Romawi, memimpin perlawanan di hutan Teutoburg atau dekat kota Osnabrück, Saksoni Selatan sekarang. Ia diperkuat 18.000 pasukan Germanic Tribes. 3 legio utama Romawi berkekuatan 24.000 serdadu dipimpin Panglima Publius Quintilius Varus, berbaris panjang 3 km, harus merasakan serangan kejut kabur yang melelahkan dan menjatuhkan moral sepanjang 20 km. Perjalanan sebelum dihancurkan sampai tak tersisa. Akibatnya kekalahan memalukan dan menentukan dari Germanik. Kaisar Romawi mengubah kebijakan dalam menghadapi mereka, yakni tidak dengan perang terbuka, tapi lebih merangkul mereka sebagai tentara bayaran andalan dengan paket remunerasi lebih tinggi bila memungkinkan mengalahkan mereka melalui jalur politik dan strategi pecah belah. Serangan bergelombang mulai pada tahun 260 dilakukan gabungan Germanic Tribes yang lebih besar dan dahsyat terhadap kedaulatan Romawi. Suku-suku seperti Goth, Vandal, Franks, Alemanni, Angel, Saxon, dan Langobardi merebut satu persatu daerah Romawi dan melakukan migrasi. Kewalahan dengan gelombang invasi dan migrasi, Romawi membuat kebijakan menyerah ke daerah-daerah tersebut kepada Germanic Tribes dan membentuk Foederati, yaitu tentara bayaran yang siap kapanpun diperlukan. Memulai rekrutmen, pelatihan, dan pengalaman akan memerlukan waktu panjang dan lama. Romawi mulai abad keempat Masehi memiliki berbagai unit infanteri berat, salah satunya Comitatens sebagai andalan. Kavaleri beratnya adalah Cataphracts. Pada tahun 378 terjadi pertempuran besar di
Adrianople antara Romawi dengan Visigoth atau Goth dari barat. Perang berakhir dengan kekalahan telak di pihak Romawi dan kehilangan begitu banyak serdadu. Mulai saat itu Romawi terpaksa makin mengandalkan kedaulatan kerajaannya pada Foederati. Romawi sangat kerepotan menghadapi invasi suku bangsa Hun dari Asia Tengah yang dipimpin oleh Attila yang melakukan penjarahan, pembantaian dan bumi hangus terhadap daerah-daerah yang dilewatinya. Invasi dari Attila dan 200.000 bala tentaranya berhenti dan dihancurkan Foederati dari Goth di pertempuran Chalon tahun 451. Bertumbuh pada unit tentara bayaran, Foederati jadi buah simalakama bagi Romawi. Seperti Vandal yang melakukan pemberontakan serangan dan bumi hangus kota Roma di tahun 455 dan bumi hangus kota Roma pada tahun 455. Kemudian tahun 476 seorang pemimpin Foederati yaitu Odovacar bersama pasukan yang menurunkan Kaisar Romulus Augustulus dari tahta Romawi sekaligus menandakan berakhirnya kekaisaran Romawi. Pada pertengahan masa kekaisaran Bizantium dipakai sebuah pasukan elit kawal kaisar yang terdiri dari pasukan tentara bayaran Viking yaitu Varangian. Mereka berasal dari Skandinavia, melewati sungai-sungai di Rusia yang bermuara di Laut Baltik, terus ke Laut Hitam dan tiba di Konstantinopel atau Istanbul sekarang. Di sini mereka langsung melakukan penyerangan pada Bizantium. Karena ketangguhan dalam pertarungan menggunakan kampak besar yang menyeramkan, mereka mulai dipakai sebagai tentara bayaran pengawal Kaisar Theophilus pada 839. Rusia atau etnik Slav juga memiliki tentara pilihan dan bayaran pendamping seorang kins atau tuan tanah atau chieftain yaitu Zurzina. Pekerjaan utama mereka adalah mengumpulkan peti dari daerah taklukan sebagai pasukan inti dalam masa peperangan dan di masa tempur. Zurzina hidup bebas kapan saja mereka bisa meninggalkan tuannya tanpa suatu ikatan. Dokumen tertulis mengenai Zurzina didapat salah satu dari catatan perjalanan Ahmad bin Fadlan yang menjadi duta besar Kekhalifahan Umayyah untuk kekaisaran atau kerajaan Kievan atau Rus di Rusia tahun 922. Tentara bayaran yang terkenal dan dianggap pahlawan dari berbagai pihak yang bersekutu dengan Spanyol pada era medieval adalah Rodrigo Diaz de Vivar. Mereka dikenal luas sebagai Alcil, dari asal kata Arab Al-Sidi yang berarti tuan, dan sebuah sebutan terhormat. Alcid yang ikut berjasa menaikkan tahta bagi Raja Alfonso di Leon dan Castile dibuang dan diasingkan tahun 1080 karena kecemburuan sang raja terhadap pamor Alcid yang lebih bersinar. Alcid memiliki majikan terbaru dari penguasa Moor di Zaragoza yaitu Yusuf al-Mutamin. Pasukan ini memerangi kota-kota yang dulunya berada di pihaknya. Pada tahun 1086, Alcid mempersatukan pihak-pihak yang bertentangan baik dari pihak Muslim dan Kristen untuk menghadapi musuh bersama yang lebih besar yaitu invasi pasukan Berber, Almoravid dari Maroko dan Aljazair. Assassin dalam pengertian sekarang memiliki arti sebagai orang suruhan atau bayaran untuk melenyapkan orang-orang penting atau lawan politik dari seseorang atau sebuah kelompok. Asal katanya Hashishin dari bahasa Arab yang berarti pemakai hasis atau candu. Hashishin yang hampir mirip penyebutannya dengan kata pertama, arti sungguhnya adalah buronan atau pelanggar hukum, pengikut Hasan bin Sabbah, seorang pemimpin kelompok radikal Syiah. Kelompok ini memiliki benteng kuat di Al-Lamut atau dekat Laut Kaspia, 120 km dari Teheran. Dengan ketinggian 2100 meter di permukaan laut, benteng ini hanya memiliki satu jalan keluar masuk sehingga sulit ditaklukkan. Hasan membentuk kelompok pada tahun 1090 lebih berdasarkan pada perbedaan politik dengan kekhalifahan Abbasiyah. Hasan menciptakan doktrin teror yang kuat bagi lawan politik mereka yang disebut Feddayin atau seseorang yang rela mati demi tujuannya dari Iran sampai ke Syria. Di dalam aksinya mereka pandai menyamar, andal dalam pertarungan jarak dekat dan melenyapkan target
dengan sebilah pisau tanpa menimbulkan korban tidak berdosa lainnya. Target politik yang hendak dilenyapkan kelompok Hasan awalnya adalah orang-orang penting dari dinasti Abbasiyah. Sebutlah gubernur, panglima perang, dan pejabat pemerintah. Contoh keahlian mereka seperti Sultan Saladin terbangun di tendanya dengan sepotong kue beracun di dadanya dan memiliki pesan, "Anda berada di bawah kekuasaan kami." Kelompok Hasan kemudian dikategorikan sebagai tentara bayaran karena kerap dibayar Crusader saat perang salib berkecamuk di Timur Tengah untuk bertempur dan melenyapkan target demi kepentingan mereka. Dalam perang salib 3 abad 12, Raja Richard the Lionheart dari Inggris menggunakan jasa asasin untuk melenyapkan Raja Yerusalem Konrad Montferrat. Mengenai penggunaan hasis dalam operasi mereka adalah akibat dari catatan perjalanan Marco Polo yang mengunjungi Alamut tahun 1203. Sedangkan kelompok radikal ini dan benteng pertahanannya telah dihancurkan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan atau cucu Genghis Khan tahun 1256. Sedangkan pola latihan dan doktrin teror yang dilakukan Hasan pada pengikutnya ditanamkan pada para Fedayeen sejak masa kanak-kanak tanpa menggunakan hasis. Salah kaprah dari catatan perjalanan Marco Polo menyebar di Eropa dan dipercaya sampai sekarang. Masa negara-negara kota berlaku di semenanjung Italia seperti Venesia, Florence, Genoa, dan lainnya dipimpin para bangsawan antara abad 13 hingga 16, memiliki latar perang tersendiri. Di dalamnya termasuk tentara bayaran berdasarkan pada kondota atau kontrak tertulis. Untuk perjanjian sewa-menyewa awalnya disebut masnada dan berasal dari luar Italia. Kebanyakan dari mereka berasal dari Jerman atau Holy Roman Empire dan Aragon, Toscana Utara. Karena kontrak yang tertulis dan mengikat kemudian disebut condottieri. Sebuah perusahaan pertama yaitu Ventura didirikan di semenanjung Italia oleh 2 orang Jerman, Werner Urslingen dan Konrad von Landau pada tahun 1282. Perusahaan ini mempekerjakan tentara bayaran condottieri dengan kedisiplinan tinggi dan memiliki aturan tertulis untuk perilaku. Ventura memiliki sekitar 3.000 serdadu lengkap dengan ksatria dan ajudan. Menjelang abad 15, permintaan makin meningkat akibat persaingan tajam dari perdagangan dengan dunia timur yang menimbulkan peperangan pada negara-negara kota Italia. Banyaknya bermunculan perusahaan sejenis dan memiliki pegawai yaitu tentara bayaran yang tidak profesional dari daratan Italia sendiri. Permasalahannya terletak dari mutu yang kian merosot. Kerap di saat pertempuran, 2 pasukan tentara bayaran hanya saling bermanuver dengan korban seminim mungkin untuk menghindarkan kehilangan nyawa dan tetap memperoleh bayaran. Hasil dari perilaku ini menimbulkan perang berkepanjangan dan merugikan pihak yang mengontrak. Sering pula terjadi menjelang pertempuran kedua belah pihak melakukan taruh-menawar kontrak baru untuk penawaran yang lebih tinggi. Bila kontrak disepakati dan ditangani, baru pasukan bergerak bertempur atau menyeberang kepada yang dibayar lebih tinggi. Condottieri menghilang dari daratan Italia mulai tahun 1494, lantas muncullah pasukan bayaran baru. Mereka dibayar lebih tinggi namun profesional dalam menjalankan target majikannya. Mereka lah yang lalu membantai Condottieri di medan tempur. Pasukan baru ini disebut Reichsläufer atau secara Swiss disebut nama pikemen atau mercenaries, dan Landsknecht. Swiss pikemen terkenal dengan manuver solidnya, disiplin dan loyal. Berbagai kerajaan Eropa sekitar abad 15 hingga 17 memiliki satu resimen Swiss pikemen dan Halberdier. Sampai sekarang yang masih diperbolehkan undang-undang Swiss untuk tentara bayaran adalah Halberdier untuk pasukan penjaga Vatikan Roma. Tentara bayaran yang memiliki reputasi paling sohor dan ditakuti di akhir medieval dan Landsknecht. Pasukan ini awalnya dibentuk oleh Kaisar Maximilian I dari monarki Jerman atau Holy Roman Empire tahun 1459. Swiss pikemen yang begitu disegani dan terkenal dengan manuver dan formasi tempurnya yang solid malah jadi bulan-bulanan Landsknecht yang mengandalkan firepower dan arquebus, senapan sundut dan artileri. Landsknecht menggunakan taktis lebih efisien. Selain menggunakan keunggulan teknologi, mereka juga menggunakan tombak panjang dan pedang sebagai secondary weapon. Seorang Landsknecht yang berpengalaman disebut Doppelstottner
karena penghasilan yang double dari serdadu biasanya. Di medan tempur, senjatanya sebagai halberd atau tombak bermata kampak atau Zweighander atau pedang panjang 1,8 meter yang dipegang dua tangan, yang dapat menebas kepala dengan satu sabetan dan mudah digunakan untuk membuka kolom rapat dengan menepis tombak panjang lawan. Akibatnya kemasyhuran dari reputasi tempur dan loyalitas mereka, Landsknecht kerap bertarung pada dua sisi yang bermusuhan. Kejadian ini berlangsung sampai awal abad 17 di era Renaissance atau kebangkitan Eropa. Selain infanteri tentara bayaran, terdapat pula heavy cavalry yang juga tentara bayaran dari Jerman yang disebut sebagai Reiters. Setiap serdadu menggunakan dua Wehrlock atau pistol yang mulai dikembangkan permulaan abad 16. Reiters menggunakan taktik yang disebut Caracole yang mengkombinasikan firepower dan aksi kejutan yang membutuhkan kekompakan, disiplin tinggi, dan pelatihan kontinu. Satu unit Reiters di garis depan terdiri dari beberapa barisan. Depan akan menembakkan pistolnya dan 2 atau 4 kali kemudian mundur ke baris belakang untuk digantikan baris kedua, dan seterusnya sampai seluruh barisan memuntahkan peluru dari pistolnya. Ketika lawan setelah lemah, mulailah mereka menyerang dengan tubrukan kuda dan sabetan pedang. Fakta tentara bayaran kekinian mencari celah di lorong regulasi. Ibarat tren pakaian, sosok tentara bayaran kontemporer sudah jauh berbeda dari masa-masa ketika pergolakan marak di Afrika. Sudah sangat sulit menemukan gaya jengo atau koboi urakan sambil menenteng senapan serbu. Penyambutan juga mulai dipertegas antara mercenary dan private military kontraktor. Sementara sejumlah aturan internasional mulai disiapkan untuk menjerat setiap individu yang mau berlaga sebagai tentara bayaran. Beberapa negara juga menerapkan aturan super ketat ketika setiap warga negaranya yang berniat menjadi tentara bayaran. Namun begitu keberadaan tentara bayaran tak lepas dari sebuah bayang-bayang bisnis jutaan dolar. Nama-nama beken bermukim di balik mereka, yang dengan jeli bisa menemukan lusinan mantan tentara yang butuh uang. Ada permintaan, ada barang, seperti hukum ekonomi saja. Seperti itu juga bisnis tentara bayaran dijalankan di tengah konflik yang tidak akan pernah sirna dari muka bumi. Tentara bayaran dari bencana dunia. Perkembangan private military company yang terbilang fenomenal ternyata masih terus diperdebatkan. Ada yang berpendapat skeptis terutama karena banyaknya kasus pelanggaran hukum. Ada juga yang berpendapat bahwa keberadaannya tak perlu dihambat karena potensi peran positifnya dalam sistem internasional. Seperti apa perdebatan itu berlangsung, berikut pandangan pro dan kontra dari kalangan pemerintah pengamat kemiliteran internasional. Di zaman susah seperti sekarang, siapa mau menutup bisnis yang sudah jelas mendatangkan untung? Negara kaya macam Amerika Serikat sekalipun akan mati-matian mempertahankannya. Itulah yang mereka lakukan terhadap perusahaan kemiliteran swasta atau private military company yang bercokol di negaranya. Meski kerap dihujani kritik dan kecaman, perusahaan yang kerap tersandung masalah hukum di wilayah penugasannya ini, naga-naganya akan dibiarkan terus melenggang karena memang banyak titipan kepentingan atau konflik of interest di dalamnya. PBB sekalipun tampak tak ingin ikut campur tangan dengan bisnis ini, karena di sejumlah wilayah konflik badan dunia ini toh kerap memerlukan kesikapan mereka. Seperti setelah disinggung di muka PBB hanya memberlakukan secuplik regulasi sebagai rambu-rambu. Itu pun diambil dari protokol tambahan Konvensi Jenewa 1949 dan lebih ditujukan untuk praktek tentara bayaran. Pemerintah Amerika Serikat dan Inggris khususnya akan membela mati-matian untuk keberadaan dan kelangsungan perusahaan ini. Mereka diantaranya bisa dimanfaatkan sebagai alat dan tameng yang untuk mempertahankannya atau keterlibatan negara maju di wilayah-wilayah di mana mereka punya kepentingan. Dikatakan alat dan tameng karena mereka bisa menjadi kepanjangan mata dan tangan pemerintah, sementara mereka sendiri tak perlu menanggung resiko karena seluruh tanggung jawab di tempat tugas ada di tangan para PMC tersebut. Fakta seperti itu tampak nyata di wilayah-wilayah genting seperti di Irak, Afghanistan, dan Balkan.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa sejumlah negara maju punya kepentingan politis dan ekonomi di negeri-negeri yang hingga kini masih rusuh itu. Orang Amerika tak pernah bisa melupakan tragedi memilukan yang menimpa 4 personel Blackwater Security Consulting yang dibantai di Fallujah. Washington masih akan terus melindunginya karena Blackwater akan terus menyetor info-info penting dari Irak. Imbal balik informasi ini amat lumrah mengingat kontrak pekerjaan yang mereka dapatkan toh datangnya dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat juga. Di dalam negeri pun, para PMC banyak diberi kemudahan karena telah menjadi jalan keluar bagi ribuan pencari kerja. PMC telah menjadi solusi ampuh bagi profesional dan ribuan tentara yang terancam menganggur karena program penciutan angkatan bersenjata pasca Perang Dingin. Menugaskan para personel PMC yang berkualifikasi tentara ke daerah konflik bisa dianggap sebagai penghematan kas negara karena bisa dianggap sebagai outsourcing yang murah meriah. Pemerintah tak perlu menyiapkan anggaran besar, misalnya mereka harus mengirim pasukan reguler selama berbulan-bulan. Jadi semua pihak memang mencicipi keuntungan. Para PMC itu pun akan penuh semangat bekerja karena dalam setahun bisa mengantongi pendapatan lebih dari 60 juta dolar Amerika Serikat. Para personelnya pun penuh sukacita karena bisa mendapatkan 100.000 sampai 200.000 dolar Amerika Serikat setahun. Seorang mantan marinir Amerika Serikat yang bekerja sebagai PMC di Irak tak kuasa menahan gembira tatkala ditanya soal gaji yang dikatakan lebih besar dari apa yang pernah dia terima semasa jadi prajurit aktif. Selain di Irak, PMC kini diketahui bekerja di 40 negara, memberi pelatihan militer dan ambil bagian dari 700 konflik di dunia. Mereka juga merasuk di tim-tim pengamanan di berbagai negara dan pasang badan sebagai protektor bersenjata bagi rombongan pejabat negara, PBB, militer, serta untuk instalasi militer. Kalaupun ada di bagian yang perlu dikoreksi dalam bisnis ini, begitu komentar sejumlah pengamat, itu Bangla salah satu menu yang paling banyak menuai kecaman dan kritik, yakni unit tentara bayaran yang dianggap kerap melanggar undang-undang atas regulasi di wilayah penugasan. Demikian terkait tentara bayaran, fenomena terbaru serta lika-liku yang dihadapinya. Namun apapun itu, selama di dunia ini masih terjadi permusuhan dan peperangan, baik itu karena konflik politik maupun ekonomi, bisnis tentara bayaran akan tetap laris manis seperti gula di tengah kumpulan semut.